Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Di sini juga adem kiri-kiri. hidup ini harus jadi berkat. Yang ujung enggak, yang ujung paling ujung. Adem. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ayo bawain. Hidup ini harus jadi berkat. Ayo deh, atas. Langsung ke atas saja kan. Langsung ke atas sudah. Hah? Oh belum. Ayo lo Max di record. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Duduk. Sendiri ya? bersama-sama kita membuka hati, kita bersatu berhimpun di tempat ini dalam mengikuti perayaan misa apa yang akan dipimpin Romo Angga Upa CFF. Marilah kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diundang oleh keluarga dari Bumi Immaculata Diarti untuk mengenangkan dan mendoakan Ibu Saudari kita Immaculata Diarti yang sudah 1 tahun kembali ke pangkuan ilahi. Dia sudah tidak bersama kita lagi, namun dia sudah bersatu dengan Kristus Sang Penyelamat dunia. Maka mari kita satukan hati dan pikiran kita, serta memohon kepada Tuhan, semoga Tuhan berkenan memurnikan dan membersihkan Ibu Immaculata Diarti dari segala dosa dan hukuman, sehingga ia boleh memasuki istirahat kekal yang membahagiakan di surga. Kita juga mohon agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, baik secara lahir maupun batin. Agar Ekaristi ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita melihat, menyesali dan mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada seluruh kesayangan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa oleh sebab itu saya mohon, saya sangka kepada para malaikat dan kepada sahabat saya supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami.
Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, 1 tahun yang lalu Engkau memanggil Ibu Immaculata Diarti menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau telah menerima ia dalam kerajaan-Mu yang kekal. Engkau telah memilihnya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Semua keluarganya yang masih bersiara di dunia ini selalu Engkau dampingi dan berkati, agar nantinya dapat bersatu dalam kebahagiaan kekal. Dengan perantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan kata-kata kami. Sebab itu, setiap waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian kita, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sebagai layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam ketakwaan yang benar Tuhan Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Maksum Firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam Ekaristi untuk mengenang 1 tahun kepergian Ibu Immaculata Diarti, kita ditampilkan dua bacaan yang bagi saya secara pribadi menarik untuk kita renungkan berhadapan dengan pengalaman kematian kita sebagai orang Kristen. Kehidupan itu siarah menuju kematian. Itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita tolak, bahwa siapapun yang hidup itu sebenarnya tengah berjalan menuju kuburan. Kita hidup untuk berjalan menuju kuburan kita masing-masing. Nah, dalam perjalanan itulah kita diajak untuk mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dalam bacaan pertama dikatakan yang membawa kita ke dalam tempat yang baik itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Tuhan mengenal kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu semacam cahaya yang bisa membantu Tuhan untuk melihat, oh itu dia. Ya. Itu dari bacaan pertama yang menggambarkan bagaimana ya kehidupan memang jalan menuju kematian. Karena kehidupan adalah jalan atau siarah menuju pada kematian, kita juga di dalam bacaan Injil diajak untuk percaya siapa yang bisa membantu kita, menemani kita di dalam perjalanan kita, dalam siarah kita menuju kematian. Kalau kita ingat kisah Emmaus, para murid yang ketakutan setelah Yesus mati, itu ketika mereka berjalan pulang, mereka ditemani oleh Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus, tapi Yesus mengenal mereka. Tidak penting apakah kita beriman atau tidak, tapi Tuhan setiap saat itu mengenal kita. Ada orang yang bilang, saya tidak percaya Tuhan. Ya, itu tidak penting ya. Yang penting adalah Tuhan setiap hari percaya pada. Kita bilang, saya tidak melihat Tuhan. Tidak penting. Yang penting Tuhan melihatmu setiap saat ya. Seperti di dalam perjalanan dua murid Yesus yang masuk, mereka tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal mereka dengan baik. Dan di ujung perjalanan mereka, Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam siarah kita yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kita diajak untuk mengajak Tuhan bersama-sama dengan kita. Kehidupan itu bukan soal seberapa jauh kita berjalan, tetapi siapa yang menemani kita di dalam perjalanan. Kalau Tuhan yang menemani kita, mungkin jalan tidak selalu mulus, tapi kita percaya di depan selalu ada mujizat. Mari semoga dengan berkumpulnya kita, dengan doa-doa kita, Ibu Immaculata Diarti juga bisa berjalan sampai tujuan. Kita percaya ia sudah mengajak Tuhan untuk menemani dia di dalam siarah hidupnya selama hidupnya. Karena itu semoga Yesus yang telah lebih dahulu mengenal beliau, mengenal Ibu Immaculata Diarti, juga saat ini sudah hadir, sudah duduk bersama-sama dia di surga yang dia rindukan selama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Agung, Engkau telah meringankan beban yang Kau pikulkan kepada kami semua. Semoga Engkau menerimanya sebagai persembahan. Ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar Kau mampu meletakkan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dan Semakin setia mengikuti putra-Mu yang terkasih, yang telah mengorbankan dirinya bagi kami. Semoga dengan pengorbanannya di kayu salib, Ibu Immaculata Diarti Engkau terima dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, semua doa, harapan dan hati kita secara khusus untuk keselamatan jiwa Ibu Immaculata Diarti senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Untuk Yosef, terang dan selama-lamanya. Kudus. Sambutan dari kita pelatih silakan. Selamat siang. Teman-teman. Mohonlah terima kasih segalanya bisa jadi kita memang kemarin tuh pikir sama anak-anak kemana bisa tahu mami terus kalau di rumah juga cukup di tempat restoran di mana yang bisa ada sedikit fasilitas kalau hanya ketemu dengan teman dari bulan ini jadi bisa kita putuskan di sini saja daripada di Kelapa Gading karena anak-anak kan kebetulan udah mereka sudah berkeluarga di sini Kelapa Gading tidak saja selanjutnya di sini saja Kelapa Gading datang dengan Kelapa Gading sebetulnya ada teman-teman juga yang sering kumpul yang sejak saya di SD itu yang memang cuma saya kabarin aja deh kalau ya apa-apa jadi terima kasih saya rasa sudah cukup yang mewakili di sini dari lingkungan ada kemudian dari teman SMA saya teman yang SMA yang juga kumpul terus rekannya dulu di Kalki dan ada adik dan kakak saya di Karawang sudah saya mengatakan dari bagaimana sama Pak ini Just let me know you didn't Please tell me you made I recognize you did what you want me to. And it would cause a
teman bilang dia sakit kemarin. Sebetulnya tahun lalu itu pas tidak adanya itu apa masker. Jadi saya pun baru menyadari ternyata April itu agak berubah-ubah sama pasca. Karena Ima itu sakit tanggal 9 pada bulan itu 1. Jadi minggunya minggu lalu. Kemudian dalam proses itulah jadi masalah. Jangan bisa berubah dulu. Saat itu juga di Saudara Karbon itu di itu mulai pada malam pasca itu hari Sabtu malam itu dan memang kondisinya beda ya maksudnya. Jadi pasalnya kan sudah lalu sedangkan memang tepat tanggalnya tuh hari ini sebetulnya nanti malam kalau dia tanggal 16 malam. Kemarin pasca itu mungkin waktu tahun lalu pas 3 kali tapi minggu itu hanya jalan-jalan dengan teman-teman. Saya sering kontak di nah ini juga dulu kami satu kos dan satu kamar. Dia juga mimpi juga katanya pas jalan-jalan memang metik mangga ya kan. Kadang-kadang kontak saya mungkin kali yang belum merasa ya kita yang merasakan sendiri lah. Orang tua juga kita pernah ditinggal jadi juga tapi karena tidak satu rumah kita tidak merasakan. Jadi pada saat itu bisa mungkin anak-anak saya yang merasakan anak-anak juga sibuk dengan lawan di sini. Kalau kita yang setiap hari ketemu apalagi selama pandemi itu 2-3 tahun itu kita di rumah. Jadi apapun manfaat itu yang masih terus terima kasih ya. Kalau mimpi gimana buat ini kalau saya nggak mau pemanfaatan juga buat Ima biar tapi kalau mimpi yang nggak apa-apa. Nggak tahu lah pokoknya dia hadir lah dalam mimpi. Saya juga bilang kan kalau habis mimpi itu saya rasanya aku sakit senang lah tapi dan kebanyakan mimpinya ya sering sama teman-teman ini teman di mana kegiatan di rumah cuman agak sedikit selama ini ya jadi nggak ada apa-apa sih karena orang kan takut habis meninggal. Saya enggak tuh habis meninggal saya juga tidur sendiri aja. Anak pulang saya tidur sendiri. Cuman sebenarnya kalau siang saya sendiri kemudian saya di apartemen. Sama siang saya ke apartemen. Terus sore mandi. Sekarang sih ya udah cuman yang masih rutin kalau ganti spray itu ganti spray semua saya ganti cuman habis ganti itu saya nggak berhenti tidur kalau pergi aja saya pokoknya malam itu saya nggak tidur saya pergi dan selalu dia katakan kita nggak ada pembantu karena pembantu pulang hari itu dia males ini males apa jadi habis fitness habis apa habis pembantu datangnya dikasih bagian main gimana jadi kita ya nggak ada pembantu jadi saya sering tapi itu dari atas termasuk dari spray itu ada yang di bawah itu dia naik ini dia kalau udah bersih saya terlalu itu ini ada yang apa-apa jadi juga fokusnya ini kan yang berupa binatang karena aku taruh di kamar dia bocor
kalau di depan. Tapi setiap saya masuk itu ada ini. Cuma saya usahakan kalau dibeli sama ini. Kehidupan ini kan kita mengenal kita hidup kita ada masa mana susah senang atau apapun dia tetap mendampingi bukan satu ribu keluarga kamu juga ibu kadang-kadang juga saya tidak ada bisa tapi tidak ada ini apa itu tidak ada yang mana sih kita punya ini anak-anak masih di Bandung jangan terjemput sama dia masih di kota ini yang bikin supaya sama kita bisa sama tahun ini. Terima kasih juga saya dikuatkan waktu dia masih dia apa namanya PLC dan ini udah tahu jadi sering antar terus bukan teman-teman selalu juga kalau saya ada di PLC kemarin juga kita diskusi kata ini yang nggak mau ini masa-masa mau tapi orang sama sendiri aku bayarnya lebih dulu. Ini kan kita kalau berbicara tentang pasar, kita harus kita bukan 12 orang baru berarti ya. Ya, makasih ya sudah fasilitasi sambung tapi kalau itu kan bisa ya. Wah, ini beneran nih dia. Diet. Enggak, dia memang diet enggak itu kan. Enggak pakai nasi. Boleh foto nih. Nih Michelle nih. Michelle belum motong itu. Bentar, kok. Misalnya ada bubuk. Hah? Misalnya ada bubuk. Dia di sini katanya khasnya ini, restoran ini. Ini khasnya ini katanya. Itu apaan sweet cake? Khasnya sweet cake. Sweet cake. Iya, namanya sweet cake. Oh. Iya penuh betul. Ini jalan di sini. Udah lewat. Ntar ambil garam asamnya nih. Ayo dong kartunya makan. Oh iya, enggak. Betapa hatiku
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur